Halo semuanya, kembali lagi bersama Deka Craft. Sesuai dengan janji saya, hari ini saya akan mereview bur donceng ya, 12 volt. Kemarin sudah saya unboxing dan hari ini akan saya uji. Ujian pertama bur ini adalah 3 mata bur ini. Nah, ini mata bur kayu ya, mata bur kayu. Yang pertama ini adalah 6 mili, terus 8 mili, terus ini yang 10 mili, karena ini maksimal 10 mili ya, kalau sesuai dengan ketentuannya. Nanti coba kita lebih besar dulu. Yang pertama, mari kita coba untuk yang kecil dulu, yang 6 mili dulu. Ini sudah ada kayu ya, jadi kayu jati. Kemarin saya sempat cari kayu tapi kayu bekas. Ini kayu bekas apa ya, kusen ya kalau nggak salah, potongan kusen. Dan hari ini akan saya coba apakah 6 mili ini dengan ketebalan kurang lebih berapa ini ya, ketebalan kayu sekitar 6 cm, apakah tembus. Nah, ini kita ukur juga. Nah, ini 7 cm panjangnya. Oke, mari kita coba. Kuat ya, 6 mili kuat. Kita tingkatkan sekarang menjadi 8 mili. Lanjut yang 8 mili. Oke, masih kuat ya. Dan ini posisi di drilling ya, 8 mili lanjut masih kuat. Luar biasa ya bur ini ya, padahal belum brushless ya. Kemarin ada yang bertanya sudah brushless belum. Ini belum brushless. Cirinya kalau belum brushless itu adalah, nah ini ada percikannya api. Kelihatan ya, percikan apinya kelihatan. Jadi kalau masih ada percikan api itu berarti belum brushless. Berikutnya, nah, ini sudah hampir penuh ini, 10 mili. Semoga kuat. Dan ini kecepatannya 2 ya, sudah maksimal semua. Sekali lagi, go. Oke, kuat, tapi harus sabar, nggak bisa ditekan secara kuat ya, karena memang sesuai dengan ketentuannya maksimal 10 mili. Jadi berikutnya saya lanjutkan dengan mata bur Forstner Beat ya. Ini ukuran 16 mili, sedangkan yang ini ukuran 24 mili. Nah, tapi nanti mungkin pelan-pelan ya, dan ini benar-benar akan menyiksa bur donceng 12 volt ini. Mari kita coba. Oke, luar biasa. Dilihat, ini yang barusan 16 mili, terus 10 mili, 8 mili, 6 mili. Berikutnya di sini ya, apakah kuat ini? Oke, berikutnya.
Oke, luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit ternyata. Terakhir saya mau ngecek karena bur ini juga untuk kayu ya. Terakhir saya mau ngecek untuk ngebur apa namanya, engsel sendok. Nah, engsel sendok itu biasanya ukurannya 35 mm. Bentar, saya siapkan bahannya. Oke, untuk berikutnya sudah saya siapkan mata bur 35, semoga kelihatan, 35 mili ya, semoga kelihatan. Dan ini sudah saya siapkan engsel sendoknya, kurang lebih aja ya saya bur di sini. Biasanya tuh sekitar 5 mili dari pinggir. Oke, masih kuat ya, sempat agak belok. Oke, garam. Pas. Sekali lagi, karena tadi sempat meleset. Oke, sekali lagi. Sulit ya teman-teman. Oke, memang harus butuh jig ya kalau memang untuk ngebur ini. Atau saya biasanya pakai bur duduk ya. Tapi kalau buat teman-teman kalau terpaksa, jadi harus ada jignya. Jadi jignya itu ada lubangannya sebelumnya di atasnya, nanti kita taruh di kita klem, terus baru kita bur. Insya Allah nggak akan lari-lari gitu ya. Oke, itu saja untuk kayu. Berikutnya saya mau nyoba besi. Oke, saya berikutnya akan menggunakan besi holo ya. Ini holo tipis saja. Terus ini 6,5, 8,5, sama 9,5. Jadi biasanya untuk baut 10, 12, 14. Nah, apakah bisa terselesaikan dengan cara ini? Oke, kita kencangkan dulu. Oke, sebelumnya saya membuat titik dulu ya dengan mata bur kecil biar nanti nggak lari-lari. Titik saya nggak tahu, saya cari nggak ketemu. Jadi sedikit aja. Oke, sudah ya, 3 mata titiknya sudah jadi. Sekarang kita kasih oli dulu biar awet mata burnya. Oke, saya mulai dari yang terkecil dulu. Untuk 6,5. Mudah sekali. Untuk 8,5. Oke. 8,5 jebol. Sekarang terakhir ini 9,5. Apakah kuat? Kasih oli dulu ya.
Berikutnya adalah nyoba bor beton. Nah, bor beton atau tembok aja ya, tembok rumah saya bolongin aja. Terus mana? Nah, ini ada mata bor 8 mili dan yang ini ada mata bor agak besar dan agak panjang ya. Nah, apa ini? 10 mili. Nah, oke, langsung kita menuju ke tempatnya. Oke, langsung kita coba untuk mata bor 8 ya, dengan panjang kurang lebih 10 cm ya. Kurang lebih panjang 10 cm. Apakah bisa masuk? Oke. Di kedalaman kurang berapa senti ya? Kurang 2 cm sudah berhenti untuk 8 mili ya. Sekarang kita tes. Oke, yang berikutnya ini kita lanjutkan untuk, tapi coba deh kita pelan-pelan ya. Kalau pelan-pelan mungkin kuat. Nanggung. Belum tuntas tadi. Oke, kuat ya kalau memang pelan-pelan. Berikutnya, nah ini yang agak ekstrim ini, 10 mili, karena bor ini maksimalnya 10 mili ya kalau ketentuannya, dan panjangnya sekitar 13 cm. Oke. Oh, kebalik. Oke. Untuk ini kurang 9 cm, sudah berhenti, tapi kalau pelan-pelan sepertinya kuat. Oke. Ampun dah, sepertinya jangan dipaksa, karena kalau dipaksa bisa rusak. Oh, masih kuat. Ternyata yang sampai kuat di sini aja teman-teman. 10 cm bisa masuk ke 9. Gimana setelah melihat review tadi? Yang saya rasakan ya, jujur ini review jujur. Jadi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan kecil, artinya rumahan ya, untuk pekerjaan rumahan, berrenceng ini sepertinya oke gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan yang sifatnya berat, artinya untuk kerja seharian dan misalnya ngebor beton seharian gitu ya, misalnya dengan kapasitas 10 mm tadi ya, 10 mili dengan kedalaman sekitar ya, untuk masang dinabel misalnya, dinabel itu sekitar 5 cm, 4 cm, atau 3 cm lah gitu ya. Sepertinya ya harus beli yang agak besar lagi. Karena kalau ini sebenarnya mungkin disclaimer dulu ya, ini tadi bukan berarti apa ya, namanya mereview itu pasti kesannya kalau di dalam video itu pasti akan seperti merusak bor gitu. Tapi saya tidak ada niat untuk merusak, tapi untuk menguji kekuatan saja. Karena banyak yang mereview tutorial merusak bor gitu. Ya tergantung ya. Karena ini konteksnya adalah untuk apa namanya? Edukasi, konteksnya adalah untuk mereview apakah kita maksimalkan sekuat apa bor ini gitu. Untuk bor kayu tadi sepertinya tidak ada kendala apapun, termasuk pakai
sampai 26 mili itu sepertinya masih oke saja. Terus untuk berbesi juga berbesi terutama untuk yang tipis ya, holo dan besi holo 14, 16 gitu ya. Sepertinya masih oke-oke. Kalau kecuali kalau tebal ya, mungkin kan agak lebih lama intinya gitu aja. Dan untuk yang beton sepertinya memang kuat sih kuat gitu ya, tapi sepertinya agak memaksa. Tapi kalau hanya untuk kepentingan masang apa itu namanya ya dinabol, tapi sepertinya kalau untuk kepentingan masang untuk dinabol dan sejenisnya itu saya rasa biasanya kan kecil-kecil ya 6, 7, 8 itu kan masih, kalau sampai 10 itu kan biasanya untuk ngebor untuk yang pekerjaan berat. Artinya untuk pekerjaan-pekerjaan rumah, kebutuhan rumah sehari-hari misalnya masang figura, masang apa namanya ya kebutuhan-kebutuhan rumah sepertinya masih oke aja bor ini. Tapi kalau bagi profesional untuk sehari-hari mungkin cocoknya ini digunakan untuk proses membuat assembly itu sepertinya masih oke sekali. Dan lumayan panas ya, tadi saya nyari alat pengukur suhu saya nggak ketemu, jadi setelah saya paksa dengan segini banyaknya bor ini sepertinya ini kondisinya juga lumayan panas, hangat gitu ya. Dan kalau saya ngomong sedikit kelemahan, yang pertama adalah saya nggak tahu baterainya ini sudah sejauh mana gitu ya. Karena di sini ternyata saya kira dulu pertama kali review ketika warnanya ini merah, merah, hijau, kalau hijau semua ternyata full, ternyata setelah saya cas full itu ternyata warnanya masih sama. Jadi ini indikator indikator nyala saja, bukan indikator baterai. Mungkin indikator baterai belum ada ya untuk seri ini, tapi mungkin seri di atasnya untuk brushless atau tipe-tipe yang lain saya yakin pasti ada. Apalagi ya kalau ngomong kelemahan, dan kelemahannya mungkin kalau saya melihat belum brushless ya, karena memang bukan kelemahan ya, karena memang tipenya belum brushless. Apa sih kelemahannya belum brushless ini? Nah, kalau apa namanya carbon brushnya itu habis, ya otomatis nanti biasanya mati atau mungkin suaranya jadi kasar. Artinya harus ganti carbon brushnya lagi. Nah kalau brushless itu sebenarnya sudah nggak mikir carbon brushnya. Nah sebenarnya itu aja sih. Tadi nggak nyoba yang satu, kita nyoba yang settingan maksimal semua ya. Dan untuk skrup tidak saya coba karena saya mikirnya memang ini bor ya. Walaupun ini bisa buat nyekrup, tetapi tidak saya review. Dan semoga bermanfaat. Ini review apa adanya, tidak saya buat-buat. Tadi sudah saya videokan sedemikian rupa detailnya. Silahkan teman-teman menilai sendiri apakah layak, apakah untuk memiliki bor ini tergantung ya kebutuhannya untuk apa. Jadi beli bor itu sesuaikan dengan fungsi, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah itu yang harus penting. Itu saja. Semoga bermanfaat, terus berkarya dan sampai jumpa.